Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini adalah adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran tentang apa yang dia pikirkan, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya ya, untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle, dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang adakah orang lain saat ini yang sedang dia pikirkan selain kamu. Oke? Coba kita ambil dulu kartunya. Dan kita coba ya shuffle kartunya. Ingat ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini ya, tentang adakah orang lain saat ini yang sedang dia pikirkan selain kamu. Oke, kita coba shuffle kartunya. Kita coba shuffle. Oke, kita coba. Kita ambil 3 kartu ya. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke, aku di sini ambil yang satu. Untuk pilihan yang kedua, dan untuk pilihan yang ketiga. Oke, ini kita clear up terlebih dahulu dan akan aku gunakan sebagai capture. Jadi kita berjajarkan seperti ini. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja, gunakan intuisi kalian, gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, sekarang kita ambil
kartu tarot versi pendamping ya, untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat. Oke, saya coba ya. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Oke. Akan Clarissa tebar dan akan aku ambil beberapa kartu. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Yes. Untuk kartu yang kedua, untuk kartu yang ketiga, kartu yang keempat, untuk kartu yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba lagi. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Coba lagi, ambil 4 card. 1, 2, okay. Yes. Oke. Kita udah. Kita clear up sekarang. Dan kartunya kita tata terlebih dahulu. Oke, kelihatan ya kalian? Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi di sini ya, yaitu tentang adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu. Aku di sini melihat karakteristik si doi atau ini orang ya. Buat kalian semuanya yang memilih pilihan kartu, aku yakin bahwa orang ini tuh sepertinya memiliki beberapa hal gitu ya, beberapa hal kesibukan atau urusan yang memang saya melihat karakteristik tipe seseorang ini tuh orang yang fokus gitu. Baik dalam hal apapun, baik pekerjaan, pasangan, hubungan dia dengan keluarga, dengan sahabatnya gitu. Orang ini tuh kayak bisa fokus dalam satu tujuan terlebih dahulu gitu. Memang aku terkadang ngerasa bahwa dia itu sifatnya itu kayak terkadang tuh berubah-ubah gitu. Terkadang bisa ceria, bisa bikin kamu ngerasa seneng, kadang juga bisa bikin kamu ngerasa sedih, bahkan galau atau dibuat cemas sama dia. Tetapi di sini percayalah gitu, energi cinta yang saya lihat dari diri dia gitu. Orang ini tuh tidak ada hal lain yang dia pikirkan selain diri kamu dan urusan dia yang menurut dia tuh penting gitu. Memang terkadang aku juga ngelihat kadang ada sisi kecemasan dari diri kamu. Mungkin kamu kayak ngerasa cemburu gitu apabila kurang perhatian atau kurang intensnya antara komunikasi antara kamu dan dia gitu. Pasti di sini aku ngelihat kamu khawatir sepertinya gitu. Kamu takut apabila jangan-jangan gitu waktu yang dia gunakan untuk tidak menghubungi aku ini dia gunakan untuk memikirkan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Terkadang muncul pemikiran seperti itu. Tetapi di sini yang saya lihat, apa yang kamu pikirkan itu tidak sesuai dengan fakta dan realita.
Memang gitu. Rasa cemburu, rasa khawatir, rasa kecemasan itu tidak bisa dibohongi apabila kita udah terlanjur sayang atau mencintai sama seseorang. Dan di sini aku memang kayak udah ngelihat ya, sepertinya tuh kayak kamu udah berharap lebih sama ini orang, berharap bahwa dia ini bisa membawa kamu ke jenjang yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Walaupun ya kesabaran kamu saat ini tuh bener-bener sedang diuji gitu. Untuk menghadapi terkadang itu sisi sifat dia atau sikap dia yang terkadang itu seolah-olah itu berubah-ubah gitu. Kadang bisa bikin kamu senyum, kadang bisa bikin kamu galau, cemas, khawatir, kadang juga orang ini bisa bikin kamu rindu gitu. Itulah gitu. Saat ini tuh tantangan terbesar yang memang benar-benar bisa kamu hadapi. Karena di sini yang saya lihat gitu, kamu jangan pernah sekali-sekali dalam artian tuh kayak merecoki kehidupan dia ketika orang ini tuh kondisi emosinya tuh kayak mungkin kurang stabil ya, atau mungkin sedang banyak hal, sesuatu hal gitu ya yang memang tuh kayak menurut dia tuh berat gitu. Jadi kayak jangan sekali tuh kayak merecoki dia. Karena apa, di sini pasti dia bakalan kepancing emosi, bakalan kemancing amarah. Karena di sini aku juga ngelihat bahwa dia tuh tipe orang yang emosionalnya tuh kayak terkadang itu sedikit rada tidak terkontrol gitu. Dalam artian tuh kayak gimana sih gitu. Ya terkadang kalau misalnya mood dia nggak baik gitu, kamu teleponan sama dia ya jatuhnya dia dingin gitu, atau mungkin lebih diam gitu. Terkadang juga dia frontal gitu, mungkin mengucapkan sebuah kata-kata yang seolah-olah itu kayak menyinggung perasaan kamu, atau mungkin yang kayak kamu dicuekin. Itu pasti terjadi sama karakteristik buat kalian yang memilih kartu nomor satu. Hmm, tetapi aku di sini tuh kayak ngelihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh menginginkan sebuah kedamaian di dalam hidup kamu, menginginkan sebuah kemakmuran, ketentraman. Tetapi terkadang ya sisi dari kita ini yang nggak bisa dibohongi apabila mungkin orang ini tuh kayak terlalu nyuekin kita, terlalu sibuk dengan urusan dia sendiri tanpa melihat kita itu bagaimana gitu. Otomatis kita sebagai pasangan bertanda tanya gitu. Sebenarnya waktunya itu kamu gunakan untuk kemana gitu. Ya sesibuk-sibuknya kamu kerja gitu, sesibuk-sibuknya kamu banyak urusan gitu, setidaknya itu dalam artian tuh pedulikan aku walaupun dalam waktu 1 menit aja. Sebenarnya itu yang kamu harapkan gitu. Karena kamu itu bukan tipe seseorang yang sebenarnya itu terlalu banyak menuntut, terlalu banyak neko-neko gitu. Intinya itu kayak kamu harus peduli sama aku aja, aku udah ngerasa seneng kok gitu. Terus aku juga di sini tuh melihat sih bahwa memang tuh kayak terkadang hari-hari kamu itu walaupun bisa dibilang tuh kayak yang rasa seneng ya udah ngedapetin kekasih hati, tetapi kalau misalnya dihadapkan sama situasi yang seperti ini gitu, aku lihat kayak hati kamu itu terasa hampa. Dalam artian tuh hampa kenapa? Ya takut apabila orang ini ternyata memikirkan orang lain, apabila dia tidak berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin orang ini justru dalam artian tuh kayak udah bosan sama kamu. Itu yang kamu takutin. Nah, tapi aku di sini melihat bahwa orang ini tuh kayak mencoba gitu ya. Dalam artian tuh kayak dia tidak melihat yang lain-lain gitu. Dia tidak menggunakan mata dia gitu untuk dalam artian tuh kayak mencari seseorang baru mengganti kamu gitu. Dia tidak pernah, karena dia udah intinya tuh kayak mata dan hati dia itu udah dia kunci untuk kamu. Dan di sini dia hanya menggunakan dalam artian tuh kayak hanya menggunakan hati dan pikiran dia untuk fokus sama satu tujuan gitu, yaitu mungkin kayak sedang mencari pentakel, mencari pekerjaan demi menggapai satu tujuan, yaitu hidup bersama kamu. Jadi ya terkadang kita juga ada sih gitu, perasaan feeling tuh yang kayak ngerasa nggak enak sendiri gitu, atau mungkin yang kayak kita pikirannya nggak aja sama dia gitu. Tetapi sebenarnya di balik itu semuanya ternyata orang ini tuh memiliki jiwa yang begitu besar terhadap hubungan antara kamu dan dia gitu. Karena di sini juga ada kartu The Hermit. Kamu sempat sih di sini tuh kayak sepertinya itu mencari-cari gitu. Penasaran gitu, apa sih yang sebenarnya dia kerjakan? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan gitu. Itu tuh kayak kamu berusaha mencari-cari gitu dengan cara mungkin kamu stalkingin sosmed dia gitu ketika mungkin kamu nggak WA kamu itu nggak direspon sama dia, atau mungkin kamu kayak sekedar ngecek WA dia gitu, dia terakhir online kapan sih gitu. Kamu mencoba kayak mengecek-ngecek hal tersebut dalam artian tuh kayak untuk memastikan eh ya memang orang ini sibuk atau memang berkomunikasi yang lain atau gimana gitu. Terkadang ada sih gitu sisi yang kayak ketika kamu melihat dianya online tetapi
kayak seolah-olah WA kamu itu nggak direspon sama dia. Di sini tuh yang kayak muncul lah gitu, sisi yang kayak seolah kamu ingin marah, ngerasa cemburu, ngerasa ini tuh kayak campur aduk jadi satu gitu. Tetapi kan di sini kita nggak tahu gitu dalam artian tuh fakta dan realitanya seperti apa gitu. Karena ya online aja itu kayak nggak semuanya itu dalam artian tuh kayak dia menghubungi orang lain gitu. Masih itu kayak menghubungi orang lain untuk dia hubungi gitu. Bisa saja dia ngobrol sama temen dia atau atasan dia gitu. Tetapi ya memang kita nggak bisa munafik ya gitu. Karena di sini kamu udah terlanjur sayang sama dia, kamu udah terlanjur sayang sama ini orang gitu. Sehingga muncullah gitu pikiran yang aneh-aneh gitu. Intinya tuh rasa cemburu yang wajar gitu ya. Rasa cemburu yang intinya tuh yang manusiawi gitu. Yang timbul apabila kayak kamu dihadapkan sama situasi yang seperti itu. Aku di sini karena di sini ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun tuh yang artinya tuh kamu sebenarnya di dalam pikiran kamu banyak sesuatu hal tuh yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan sama dia. Tetapi entah kenapa gitu, sepertinya kayak kamu itu tidak ada dalam artian tuh kayak tidak ada kekuatan gitu ya untuk dalam artian tuh mengungkapkan, mengutarakan apa yang ada di pikiran kamu itu sama dia. Kamu takut misal dia marah sama kamu takut misal dia tersinggung sama kamu, entah ilfil sama kamu atau bosan sama kamu gitu. Aku di sini melihat seperti itu. Tapi di sini apabila memang itu yang terbaik untuk kamu lakukan gitu, ya lebih baik lakukanlah gitu daripada membuat kamu malah semakin terbebani, malah membuat kamu seolah itu menjadi sebuah rahasia hidup gitu. Lebih baik segera ungkapkan apabila hal itu bisa membuat pikiran kamu jauh lebih lega daripada sebelumnya. Karena apabila kita tidak mengungkapkan gitu, ya pasangan kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya kita mau gitu. Aku juga di sini melihat sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi gitu. Sebenarnya banyak sesuatu hal yang sebenarnya itu kayak ingin kamu utarakan sama dia, yang ingin kamu ungkapkan sama dia. Tetapi kayak di sini tuh kayak kamu saat ini tuh kayak posisinya lebih memilih bersembunyi gitu ya, bersembunyi di balik masalah yang sebenarnya kamu ungkapkan sama dia gitu. Karena kamu kayaknya itu kayak masih belum ngerasa siap gitu loh untuk menceritakan gitu ya tentang keluh kesah atau unek-unek kamu sama dia. Karena mungkin kamu masih memikirkan beberapa hal gitu. Takut apabila dianya nggak nyaman lagi sama kamu, dianya takut kayak udah bosen sama kamu atau jenuh sama kamu karena kamu mengutarakan tentang sebenarnya apa yang menjadi unek-unek kamu ini gitu. Tetapi sebenarnya di sini ini hal yang bagus loh apabila kamu memiliki kekuatan atau keberanian untuk mengungkapkan hal itu sama pasangan kamu. Karena di sini aku melihat ya ada energi itu yang kayak cerah, yang artinya tuh kayak apabila kamu berhasil mengutarakan tentang isi hati kamu sama dia gitu. Ini tuh akan membawa sebuah titik terang dari masalah atau belenggu yang saat ini tuh ada di dalam pikiran kamu. Jadi saran dari saya sih beranikan diri gitu. Biar ini tuh kayak kamu bisa bernafas dengan lega gitu, biar nggak ada unek-unek lagi gitu. Karena di sini aku di sini tuh kayak ngelihat bahwa sebenarnya tuh kayak banyak banget gini loh hal yang sebenarnya tuh kayak ingin kamu utarakan sama dia, tetapi memang kayak kamu nggak ada kekuatan gitu untuk mengungkapkan tentang apa yang kamu rasakan tersebut. Di sini aku juga ngelihat ada kartu The World. Kartu The World di sini tuh menggambarkan tentang diri kamu itu yang kayak seolah-olah itu gini. Kamu hanya bisa itu kayak dalam artian tuh bagaimana ya? Mungkin ini ke masalah apa ya? Masalah pribadi kali ya gitu. Dalam artian tuh kayak kamu sebenarnya ingin gitu bertemu sama dia secara langsung, ingin ngobrol secara tatap muka sama dia. Mungkin dengan cara seperti itu kamu akan berani kali ya. Tapi kan memang di sini tuh yang saya lihat itu berbicara masalah jarak gitu antara kamu dan dia, kan memang terhalang ruang jarak dan waktu gitu yang membuat ini tuh kayak kamu berkomunikasi sama dia tuh jadi terbatas gitu. Mungkin di sini aku melihat apabila mungkin kamu bertemu dia secara langsung gitu, aku yakin kamu memiliki kekuatan untuk mengutarakan tentang apa yang kamu rasakan sama dia daripada mungkin yang kayak kamu itu kayak lewat telepon, lewat chat gitu. Jadi yang kayak seolah kamu ingin mengutarakan ya, kamu udah mengetik tentang apa yang kamu rasakan nih ya, keluh kesah kamu, unek-unek kamu gitu. Jadi ini tuh kayak jadi cancel gitu. Gara-gara ya mungkin kayak kamu kurang percaya diri. Tapi aku di sini ngelihat sepertinya tuh kamu harus dihadapkan sama dia secara langsung, baru kamu bakal bisa berani untuk mengungkapkan unek-unek kamu yang ada di dalam hati dan pikiran kamu.
Hmm, aku di sini juga ngelihat sih, sepertinya orang ini tuh kayak orang yang paling nggak bisa ngebuat, intinya tuh ngebuat kamu marah gitu. Sebenarnya gini loh, ketika mungkin tuh kayak banyak hal ya yang sebenarnya tuh kayak ngebuat kamu itu marah sama dia gitu. Udah deh, misalnya nih aku mau teleponan sama, misalnya ya gitu, aku nanti teleponan sama dia gitu, gue bakalan semprot dia, bakalan marah-marahin dia gitu, bakalan eh, aku ungkapin semuanya gitu. Tetapi ketika kamu udah terjalin komunikasi sama dia gitu, sepertinya orang ini tuh orang yang paling nggak bisa ngebuat kamu marah gitu. Yang semula kamu itu udah menata ingin marah sama dia, tapi luluhlah lagi gitu ketika kamu bener-bener teleponan sama dia. Karena di sini yang saya lihat, orang ini orang yang unik ya menurut aku gitu. Jadi kayak bener-bener tahulah bagaimana cara kayak ngebuat pasangannya itu kayak dalam artian tuh yang semula marah intinya tuh dicairkan lah gitu. Jadi kayak seolah itu tipe seseorang yang gampang mencairkan suasana gitu. Yang semulanya kamu itu emosinya udah meledak-ledak gitu, tapi kayak ditukar itu menjadi sebuah senyuman gitu. Yang artinya kan orang ini bener-bener nggak bisa ngebuat kamu ngerasa marah. Sebenarnya juga hal itu kayak udah kamu tata sebenarnya gitu. Aku nggak boleh nih gitu. Dalam artian dulu lagi aku harus, dalam artian tuh bisa apa ya, dalam artian tuh kayak mengeluarkan segala keluh kesah emosi aku ini sama dia gitu. Tetapi apa daya kamu gitu, sepertinya orang ini tuh jauh lebih cerdik deh untuk ngebuat kamu itu nggak bisa marah gitu. Dan aku juga di sini tuh memang sih kamu itu kayak terkadang itu dalam artian tuh dalam artian tuh kayak ketika kamu banyak beban gitu, kamu lebih memilih diam daripada bersuara karena kamu takut gitu. Sebenarnya tuh kayak kamu itu tipe seseorang yang mungkin kurang percaya diri ketika memecahkan suatu masalah. Dalam artian tuh kayak gini, kamu itu tipe seseorang yang dalam artian tuh daripada nanti ribet gitu, kamu lebih baik diem gitu daripada nanti masalahnya tambah keruh, tambah memperbutek suasana gitu. Jadi kayak kamu lebih memilih menghealing diri kamu dengan mungkin dengan cara kayak kamu sendirian gitu. Kamu menyendiri di kamar atau mungkin kamu sendiri di mungkin di teras rumah menikmati lingkungan sekitar gitu daripada yang kayak kamu nantinya tuh kayak dalam artian tuh kamu berbicara tetapi malah ngebuat antara kamu dan dia tuh jadi marahan, jadi bentrok, timbul masalah baru gitu. Jadi kamu lebih baik tuh kayak silent aja gitu, biar ini tuh biar nggak tambah memperkeruh suasana. hmm, dan di sini aku juga ngelihat kok gitu, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir sih sama dia. Dalam artian tuh misal nih ya, takut nih orang pergi sama yang lain, takut nih orang pergi ninggalin kamu gitu. Karena aku di sini tuh ngelihat bahwa orang itu memiliki kekuatan besar gitu ya dalam mencintai kamu gitu. Jadi kayak tujuan hidup dia saat ini ya fokus ke depannya melakukan apa yang menjadi kewajiban dia, mungkin bekerja dan fokus untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dalam artian tuh kayak memperbaiki apa yang mungkin kemarin tuh yang kurang gitu, dan intinya tuh kayak menambahkan apa yang lebih gitu. Jadi kayak seolah-olah nggak ada hal lain yang dia fokuskan gitu selain dia memikirkan antara kamu dan kewajiban dia saat ini. Karena aku di sini tuh melihat ya bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang menginginkan segala sesuatunya tuh stabil sih gitu. Jadi kayak stabil dalam hal apapun. Dan aku tahu bahwa di sini dia juga tipe orang yang fokus gitu. Tapi orang ini tuh kayak berusaha adil terhadap siapapun. Baik waktu dia untuk pekerjaan, waktu dia untuk kamu, untuk teman, sahabat, dan waktu untuk keluarga dia. Walaupun kamu kayak ngerasa dalam artian tuh kayak masa depan kamu bersatu sama dia tuh kayaknya masih jauh banget gitu. Kamu kayak ngerasanya seperti itu. Tetapi hal tersebut bisa saja terjadi lebih cepat daripada yang apa yang kamu prediksikan atau yang kamu rasakan. Karena bagaimanapun juga gitu, yang namanya kesiapan seseorang itu kita nggak ada yang tahu gitu. Mungkin kayak memang kamu saat itu kayak ngerasa, ih kayaknya hubungan antara aku dan dia untuk menjemput jenjang serius itu kayaknya masih jauh deh atau masih lama gitu. Karena mungkin kamu mengintrospeksi tentang hubungan kamu sendiri yang seperti ini. Terkadang juga kita itu masih suka cekcok gitu. Terkadang itu kayak yang kayak membuat kamu itu jadi kayak ngerasa ngelihat hal tersebut itu jadi jauh gitu. Tapi sebenarnya gitu, apabila kamu bisa lebih percaya diri dan mencoba gitu, dalam artian tuh berpikir positif gitu, saya yakin hal tersebut akan berjalan lebih cepat daripada yang
apa yang kamu prediksikan gitu. Bisa aja yang kayak gini nantinya. Bener-bener kamu ngitung. Kayaknya kita kenal itu masih dalam artian tuh kayak kayak masih kemarin ya. Tetapi kita nggak ngerasa nih gitu. Bahkan sebentar lagi kita akan menjemput sebuah momen yang benar-benar kita harapkan gitu. Jadi kayak nantinya kamu akan dihadapkan sama sebuah momen yang seperti itu. It's so sweet sih sebenarnya gitu. Terus aku coba lihat juga. Hmm, ini saran terpenting buat kalian. Ini merupakan coaching ya. Karena di sini di kartu ini nantinya itu akan ada sebuah pesan yang nantinya itu terbesit untuk kamu gitu. Jadi pesan apa yang mungkin harus kamu lakukan dan hal apa yang harus kamu hindari gitu. Oke, di sini terbuka ada kartu King of Wands. Ada kartu Knight of Pentacle dan aku coba kelihatan ya. Yes. The Hermit. Ada kartu The Chariot. Kita ambil satu. Oke. Di sini ada kartu The Sun. Di sini ada kartu The Sun melambangkan, walaupun kayak terkadang kamu berpikir bahwa hubungan antara kamu dan dia ini masih mungkin kayak kamu beranggapan belum bisa dikatakan untuk dewasa. Tetapi di sini apa salahnya buat kamu dan dia apabila kalian benar-benar menginginkan hubungan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kalian harus memperbaiki mulai dari sekarang. Jangan pernah menunda-nunda, menunggu nanti kapan ataupun bagaimana. Dan ini harus dilakukan antara kamu dan dia, karena ini menyangkut dua pribadi yang menjadi satu gitu. Jadi kalau misalnya kamu aja yang ngerasa memperbaiki, dianya enggak, percuma gitu. Jadi benar-benar harus ada kesinambungan antara kamu dan dia. Dan di sini buat kamu jangan merasa menyerah walaupun banyak rintangan, banyak halangan yang berusaha menghadang gitu. Tetapi di masa depan masih akan ada sebuah matahari yang terang. Dalam artian apa? Ya masih ada masa depan yang cerah asalkan kamu dan dia mau memperbaiki dari nol. Dan jangan pernah membawa masalah di masa lalu dibawa ke masa depan yang akan datang. Jangan, itu berarti kamu masih belum siap untuk berpikir secara maju. Terus di sini ada kartu King of Wands gitu. King of Wands, aku di sini ngelihat sisi hal yang sebenarnya paling kamu benci itu ketika kamu mendapati sikap dingin dia terhadap kamu, ketika kamu mungkin kayak seolah-olah itu nggak dihiraukan lagi sama dia. Di sini aku melihat tingkat kejenuhan kamu itu ada di momen di saat ya memang dia seperti itu sama kamu gitu. Dan saran dari aku di sini, buat kalian tadi yang memilih kartu nomor 1, ya bagaimanapun juga ini adalah situasi hal gitu ya, dimana ya memang peran pengertian dari kamu ini yang harus dikerahkan. Dalam artian ya kita yang namanya menerima setiap pasangan gitu, berarti kita harus siap menerima kekurangan dan kelebihan. Ya mungkin kelebihan dia nggak gampang gitu, dalam artian tuh memikirkan orang lain atau melirik sana melirik sini, tetapi ya sisi kekurangan dia ya mungkin seperti itu gitu. Jadi kayak kita berusaha ngertiin aja, tetapi di sini nggak berlaku selamanya kok gitu. Karena di sini aku melihat bahwa mungkin orang ini tuh porsinya itu berbeda-beda. Ketika dia dihadapkan sama sebuah momen yang ini tuh yang berat bagi dia gitu, ya maka jatuhnya dia tuh kayak mungkin lebih berpikir kosong, lebih dingin, lebih cuek gitu. Tetapi sebenarnya di dalam kedalaman hati dia, cinta dia untuk kamu ini nggak berubah gitu. Terus juga di sini
sebenarnya kamu juga ada sih rasa kekhawatiran di dalam diri kamu. Kamu takut apabila eh dalam artian tuh kayak dia menyembunyikan rahasia atau sesuatu hal tuh yang kayak berusaha dia sembunyikan dari kamu gitu. Tetapi aku di sini melihat bahwa ini orang itu tipe seseorang itu yang transparan dan apa adanya. Dan dia kayak saat ini tuh bener-bener udah dalam artian tuh ya pernah dia bohong gitu. Dia juga tipe seseorang itu yang dalam artian tuh kayak mengakui kesalahan dia gitu. Dia mungkin pernah bohongin kamu satu dua kali, tetapi dia tidak mengulanginya lagi. Dan di sini saat ini aku udah ngelihat tentang diri dia yang saat ini tuh perubahannya juga begitu besar ya. Dalam artian tuh apa sih gitu. Aku di sini tuh kayak bener-bener lihat bahwa orang ini saat ini kayak berusaha transparan sama kamu gitu. Apa yang dia ucap ya udah sesuai dengan fakta dan realita gitu. Jadi ya kalau terkadang sisi kecemasan itu juga nggak bisa dibohongi sih, karena ya mungkin kamu dulunya tuh kayak pernah mungkin di dalam arti dibohongi sama dia, jadi kayak otomatis rasa kepercayaan kamu sama dia tuh kayak sedikit berkurang. Tetapi ya hargailah gitu perubahan dia untuk lebih transparan lagi sama kamu gitu. Dan jangan pernah tuh yang kayak dalam arti dia udah berusaha nih ya jujur sama kamu, tetapi kamu kayak seolah itu ngotot gitu. Jangan-jangan kamu gombal doang, jangan-jangan kamu bohong gitu. Karena di sini aku dapat melihat apabila dia digitukan gitu, maka orang ini tuh kayak merasa kayak bukan ilfil sih, tetapi kayak ngerasa ini aku ini harus berbuat apa lagi gitu. Jujur salah, bohong salah gitu. Aku lihatnya seperti itu. Hmm, terus juga di sini ada kartu The Hermit yang artinya ya yang namanya kamu ingin tahu urusan pasangan kamu itu hal yang wajar sih. Tetapi menurut saya sih jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu keterlaluan gitu. Karena apa? Itu yang akan membuat kita ngerasa pusing dan stres sendiri. Karena apa? Ya setiap manusia memiliki privasi masing-masing, memiliki batasan masing-masing. Tetapi di sini yang harus kamu tekankan gitu. Dia udah berusaha transparan dan terbuka sama kamu, is okay gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kamu jangan terlalu kepo sih boleh gitu dalam arti, tapi kayak jangan terlalu yang over over yang apa ya, posesif yang berlebihan, overprotective yang berlebihan itu. Nanti takutnya itu kayak dia nilainya kamu itu kayak kamu kurang percaya aja sama dia gitu. Dan tahu nggak gitu apa dampaknya ketika dia udah menganggap kamu seperti itu? Ya mungkin dia bisa jadi kayak ngerasa jenuh sama kamu gitu. Dia malah yang ditakutkan kenapa gitu. Ya bisa jadi tuh kayak ketika ada seseorang yang bukan dia yang berusaha mendekat, tetapi ada mungkin kayak di sekeliling dia yang kayak berusaha memberikan dia kayak sebuah kenyamanan, sebuah perhatian gitu. Takutnya energi dia yang kepancing untuk orang lain itu gitu. Jadi sebisa mungkin di sini kamu harus bisa ngebuat pasangan kamu itu senyaman mungkin gitu. Hmm, di sini aku ngeliat ada kartu The Chariot. Ya memang sih aku di sini tuh kayak ngelihat mungkin kamu udah bener-bener cukup lama ya. Dalam artinya tuh kayak ini adalah waktu yang udah cukup sih gitu bagi aku untuk kamu dan dia itu merajut asa. Dalam artian di sini aku udah ngelihat tentang banyak lika-liku kehidupan yang udah kamu jalani bersama dia. Tetapi aku di sini memang kayak masih melihat bahwa sepertinya itu kamu cekcok sama dia itu juga masih sering gitu. Dan sebenarnya apa sih yang harus kamu lakukan gitu? Ya kamu coba gitu ya, ngomong heart to heart gitu, dari hati ke hati. Jangan menggunakan emosi to emosi gitu. Karena apabila emotional to emotional gitu, jadinya hancur. Tapi kalau misalnya bicara hati ke hati, tahu nggak sih bicara hati ke hati itu seperti apa gitu? Ya dengan penuh sopan, kelembutan, saling menghargai gitu. Aku yakin dianya pasti ngena gitu. Dalam artian ya kamu harus ngomong sama dia gitu. Kalau misalnya kamu udah ngerasa jenuh, sering berantem sama dia, kamu udah ngerasa jenuh apabila kita yang seperti ini aja gitu. Karena bisa dibilang ya saat ini kita ini udah dewasa gitu. Udah saatnya kita berpikir untuk maju, bukan berpikir untuk mundur gitu. Terus jangan pernah ngerasa apa yang kamu lakukan saat ini tuh akan berjalan sia-sia. Karena di balik perjuangan yang saat ini kamu lakukan akan ada sebuah kebahagiaan atau sebuah kehappyan gitu ya yang nantinya tuh akan kamu dapatkan walaupun momennya tidak datang sekarang. Tetapi percaya gitu, setiap kehidupan memiliki proses masing-masing, setiap kehidupan memiliki tahapan masing-masing. Terkadang ada yang prosesnya cepat, ada yang medium, ada yang panjang gitu. Itu kayak tergantung dari mungkin
dalam artian tuh kayak Tuhan menguji kita itu seperti apa gitu. Jadi kayak ya mungkin apabila kita yang diuji yang berat gitu, dalam artian ya mungkin gitu, kita ini akan mendapatkan kebahagiaannya tuh di akhir gitu. Apabila mungkin yang dia ngedapet senengnya di awal gitu, ya bisa bisa saja gitu. Yang kayak nantinya tuh kayak mungkin dia masih kayak nantinya tuh kayak belum bisa berpikir dewasa, akhirnya tuh kayak bentrok gitu, nyambung lagi bentrok nyambung lagi gitu. Jadi berpikir yang positif aja, dalam artian tuh nggak ada perjuangan yang kalian lakukan di belakang kemarin tuh akan sia-sia, karena perjuangan yang kalian lakukan di flashback ke belakang kemarin akan menghasilkan sesuatu besar di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut. Buat kalian yang memilih kartu nomor 2, di sini Two of Pentacle. Oke, saya coba lihat. Sesuai dengan judul tema, adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Cluenya sih terbuka satu. Oke, coba. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Di sini ada kartu Ten of Cup, ada kartu Judgment yang saat ini dia pikirkan selain kamu. Di sini ada kartu Four of Pentacle. Four of Wands. Yes. Kita coba lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Kartu yang ke-6, Knight of Swords. Ada kartu Temperance. Ada kartu Eight of Swords. Ada kartu King of Wands. And then ada kartu The Hierophant. Oke, sebentar biar kalian kelihatan, akan aku geser agak ke bawah. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke? Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Sepertinya kamu saat ini sedang merasakan sebuah energi yang kayak membuat otak dan pikiran kamu ini bingung gitu. Bingung akan sikap dia terhadap kamu, bingung terhadap apa yang dia inginkan, terus juga bingung terhadap mau dia itu apa.
Karena di sini yang saya lihat akhir-akhir ini sepertinya dia banyak alasan sama kamu. Sepertinya akhir-akhir ini seolah-olah ya, nih orang itu kayak selalu ngebuat gitu ya, selalu menghindar gitu. Selalu menghindar ketika kamu meminta penjelasan, dan selalu yang kayak komunikasinya itu sudah tidak seintens dulu lagi. Dan di sini kamu benar-benar ngerasa bingung nih gitu. Sebenarnya apa yang dia harapkan? Sebenarnya apa yang dia mau? Sebenarnya apa sih gitu arti di balik keribetan yang saat ini tuh sedang terjadi gitu. Sebenarnya apa gitu. Aku di sini melihat hal ini. Kamu benar-benar kayak merasakan sebuah energi itu yang kayak bingung gitu loh. Bingung nggak tahu gitu terhadap apa sebenarnya yang dia inginkan, apa yang sebenarnya dia mau gitu. Aku juga saat ini tuh bener-bener ngelihat ya bahwa kamu itu seolah-olah itu kayak kamu mampu merasakan gitu. Saat ini tuh kayak sebenarnya ini orang itu sepertinya ada hal lain yang dia pikirkan, atau mungkin orang ini tuh sedang berusaha dekat bersama orang baru gitu atau orang lain. Karena bisa dibilang gitu orang ini tuh kayak akhir-akhir ini tuh selalu gitu dalam artinya tuh membuat sebuah alasan yang sekiranya tuh kayak kurang logis atau kurang masuk di akal lah gitu. Terkadang nggak nyambung dinyambung-nyambungkan gitu. Terkadang seolah-olah ketika kamu meminta penjelasan tetapi justru kamu yang dimaki, kamu yang disemprot gitu. Padahal di sini kamu ingin menuntut sebuah keadilan gitu, bukan makian gitu. Sebenarnya itu yang kamu harapkan, tetapi ternyata yang kamu inginkan jauh berbalik dengan apa yang kamu harapkan. Ternyata ya kamu meminta penjelasan, justru malah kamu yang dimaki gitu, justru malah kamu yang disemprot. Dan ini yang kayak semakin membuat kamu ini seolah-olah bingung gitu. Sebenarnya aku ini di mata kamu ini apa sih gitu? Masihkah aku ini kamu anggap sebagai kekasih, atau memang aku ini udah bagaikan yang kayak apa ya? Dalam artian tuh kayak habis sepah manis dibuang gitu, atau mungkin yang kayak bagaimana gitu. Saat ini kamu bener-bener bingung gitu. Soalnya di sini tuh kayak kamu merasanya gitu pribadi dia saat ini bukanlah dia yang kamu kenal dulu. Dia yang saat ini kamu kenal udah menjadi orang lain gitu. Dia yang dulu begitu memperjuangkan kamu, dia yang begitu tulus sama kamu, dia yang begitu dulu bisa mengalah untuk kamu. Tetapi sekarang nyatanya seolah-olah itu kayak nasi udah menjadi bubur gitu. Semuanya udah terlanjur, dan saat ini tuh kayak kamu seolah-olah menjalani hubungan tuh kayak cinta yang salah gitu, pilihan yang salah intinya gitu. Dulu kamu memilih dia karena kagum, tapi saat ini gitu kamu benci dia gitu karena sikap dia terhadap kamu itu yang seenak dia sendiri. Jadi seperti itu. Kamu sebenarnya tipe orang yang intuitif sih. Dalam artian tuh kayak apabila kamu merasakan sesuatu hal gitu ya, misal kamu nggak enak sama pasangan kamu gitu, pasti ada sesuatu hal yang dia sembunyikan gitu ya, yang dia sembunyikan dari kamu gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sepertinya itu kayak kamu bener-bener udah mengira bahwa orang ini tuh sepertinya waktu yang biasanya dia gunakan untuk berkomunikasi sama kamu ternyata dia gunakan untuk deketin orang lain gitu. Tetapi di sini kamu bukan tipe seseorang yang frontal, dalam artian tuh suka menuduh tanpa ada bukti yang nyata gitu. Jadi kayak kamu di sini tuh kayak bener-bener dalam diem kamu ini bukan berarti kamu diem nggak ngapa-ngapain, tetapi di dalam diem kamu ini kayak kamu berharap memohon sama Tuhan biar dalam artian tuh sebenarnya apa yang dia lakukan di balik kamu ini biar segera dibukakan gitu. Ya biar intinya tuh kayak kamu nggak terlalu berharap lagi sama dia gitu. Karena juga capek juga gitu. Kamu menjalin hubungan sama dia, tetapi gitu pada kenyataannya seperti ini gitu. Ya siapa sih gitu. Karena menurut kamu gitu, hati bukanlah permainan gitu ya. Hati bukanlah sebuah permainan yang bisa kamu lempar sana sini gitu. Terus aku juga di sini tuh ngelihat bahwa memang orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak masih ingin ya, dalam artian tuh kayak bukan berpetualangan gitu, tapi kayak mencoba ingin menggali orang baru gitu, atau bisa dibilang kayak nih orang itu tipe seseorang itu yang gampang tertarik gitu sama kehadiran orang baru. Misal nih ya gitu, nih ada yang lebih kinclong daripada kamu gitu, ya dia berusaha deketin tersebut, membuka komunikasi. Ya memang di awal kamu nggak merasakan hal tersebut, tetapi setelah mungkin dia udah kayak ngerasa bosennya sama kamu, dia udah ngerasa kayak
udah ngedapetin apa yang dia mau dari kamu, ya udah gitu. Ini orang mencoba gitu, ada yang lebih glowing lagi, lebih kinclong lagi, dia berusaha gitu, membuka sebuah komunikasi gitu. Terus disinilah akhirnya tuh kayak muncul gitu. Dalam artian tuh kayak nih komunikasi kan lebih intens sama yang baru. Otomatis kamu di sini kan kayak merasa nggak dihargai sama dia, ngerasa nggak dipedulikan lagi sama dia. Dan dikala kamu menuntut sebuah keadilan gitu, pasti nih orang itu banyak membuat suatu alasan tuh yang sebenarnya nggak logis gitu, yang nggak masuk di akal. Itu yang membuat kamu sebenarnya ngerasa jenuh gitu. Nih orang gitu-gitu aja, alasannya gitu-gitu aja. Sedangkan kemauan untuk memperbaiki nggak ada. Sebenarnya apa yang kamu mau gitu? Kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi hal yang seperti itu. Dan di sini aku juga mencoba melihat energi dari kamu. Kamu berusaha dalam artian tuh kayak menutup mata kamu. Dalam artian tuh kamu saat ini hanya menggunakan perasaan kamu aja gitu. Karena ya seolah-olah tuh kayak dia itu membohongi gitu. Dalam artian tuh kayak gini loh. Ketika kamu meminta sebuah penjelasan dari dia, tetapi dia tuh kayak selalu berkata bohong gitu, dan kamu sebenarnya udah tahu hasilnya bahwa dia tuh kayak mungkin alasan dan bohong lagi, tetapi namanya hati dan perasaan kamu gitu yang jauh lebih peka karena kamu orangnya intuitif gitu, tentu itu nggak bisa dibohongi apabila mungkin orang ini tuh seolah-olah tuh memiliki rahasia yang kamu nggak boleh tahu gitu. Jadi kayak kamu bener-bener saat ini tuh gini loh, kamu udah ngerasa bahwa dia saat ini tuh banyak bohong, banyak alasan sama kamu, tetapi gitu dalam artian tuh kayak ya mungkin kamu udah ngerasa capek gitu, dalam artian meminta sebuah keadilan tapi kamu dimaki, tetapi kamu dimarahin, tetapi kamu seolah itu disudutkan gitu. Ya udah gitu, kamu benar-benar saat ini tuh diem gitu, diem pasif, bukan berarti kamu dalam artian kebal gitu, bukan, tetapi banyak sayatan, banyak luka hati yang saat ini tuh sedang kamu rasakan, dan kamu berharap biar tuh kayak entah cepat atau lambat biar Tuhan itu segera membukakan gitu ya apa yang sebenarnya kamu sembunyikan di balik aku gitu. Terus di sini aku juga ngelihat orang ini tuh semakin lama gitu seolah-olah itu kayak semakin sesuka dia, semakin dalam artian tuh kayak nggak bisa dikendalikan gitu. Karena apa gitu? Ya semakin lama orang ini tuh kayak menganggap bahwa kayak is okay lah gitu. Saat ini tuh kayak dalam artian tuh kayak dia nggak merasa gitu bahwa dia saat ini tuh sedang bersama kamu, tetapi kayak dia melakukan sesuatu hal itu kayak tanpa kehendak kamu gitu loh. Ya udah gitu, dia mau pergi, dia mau kemana, suka-suka dia gitu. Jadi kayak mungkin dulunya di awal gitu dia kemana itu yang kayak over lebaynya gitu, yang sosok pamit sama kamu, sosok bilang sama kamu. Tapi setelah orang ini udah mungkin udah ngerasa bosen sama kamu, udah ngerasa jenuh sama kamu, dan dia udah berhasil ngedapetin apa yang dia mau gitu, ya udah gitu. Jadi kayak apa yang dia lakukan suka-suka dia gitu, tanpa pamit ke kamu, tanpa konfirmasi ke kamu gitu. Padahal gitu keinginan dia tuh yang kayak kemanapun kamu harus ngomong sama dia gitu. Tetapi giliran dia gitu, ya udah dia melakukan sesuai dengan kehendak atau suka-suka dia gitu. Dan ini tuh yang kayak seolah kamu merasa bahwa kehidupan cinta kamu bersama dia ini kehidupan cinta yang tak adil. Dan di sini tuh aku gini ya, aku di sini tuh melihat yang kayak seolah-olah apa yang menjadi angan-angan kamu, apa yang menjadi keinginan kamu itu dalam artian tuh kayak sirna secara sia-sia gitu. Harapan kamu sudah meredup karena apa gitu, ya dia sendiri yang menghancurkan harapan kamu, dia sendiri yang melumpuhkan gitu ya keinginan kamu. Jadi yang otomatis saat ini tuh kayak kamu udah nggak terlalu berpikir tentang masa depan, tetapi kamu saat ini hanya berpikir bagaimana lepas dari belenggu atau masalah yang saat ini sedang terjadi di dalam diri kamu, di dalam hubungan kamu bersama dia. Karena aku ngelihat saat ini kamu sebenarnya benar-benar udah nggak betah gitu, tetapi kamu masih mencoba gitu ya, tertati-tati bertahan gitu ya di antara ya perinya sayatan ini gitu. Terus bahkan di sini yang saya lihat gitu, kamu dalam artian tuh gini, kamu bukan berarti yang kayak kamu ini nggak laku, kamu bukan berarti tipe seseorang itu yang kayak nggak ada yang mau sama kamu. Sebenarnya banyak gitu yang ingin sama kamu, sebenarnya banyak gitu seseorang yang banyak ingin mendekati kamu, tetapi kamu bukan tipe karakteristiknya itu kayak
playing of love gitu, bukan pemain cinta. Tetapi kamu di sini tuh mencoba menjadi seseorang tuh yang kayak karakternya itu mencoba menjaga hati untuk pasangan, mencoba setia untuk pasangan gitu. Jadi kayak bukan berarti kamu mempertahankan dia ini, bukan berarti yang kamu ini nggak laku, nggak ada yang deketin kamu, nggak ada yang mau sama kamu, bukan karena itu. Tetapi memang prinsip pedoman hidup kamu adalah itu gitu. Dalam artian tuh kayak kamu bukan tipe orang playing of love, bukan pemain cinta, tetapi kamu itu tipe orang yang karakteristiknya itu kayak mempertahankan cinta gitu ya, selagi cintanya tersebut layak untuk dipertahankan gitu. Tetapi apabila ya dalam artian tuh kayak terjadi sesuatu hal yang seperti ini gitu, ya kamu saat ini tuh hanya lebih memilih diam sih, hanya memilih diam sembari kamu berdoa biar intinya tuh kayak segera dibukakan sama Tuhan rahasia apa yang saat ini tuh sebenarnya dia pendam gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa sebenarnya keinginan kamu, harapan kamu itu cuma satu untuk saat ini. Kamu udah nggak bayang-bayangin lagi masa depan bersama dia. Kamu udah nggak berfantasi-fantasi lagi tentang kehidupan cinta dan asmara sama dia. Yang inginkan cuma satu gitu. Kamu bisa hidup damai, kamu bisa hidup bebas, bisa hidup menikmati lingkungan kamu. Sebenarnya itu yang kamu inginkan. Karena jujur gitu, saat ini tuh kayak kamu aura kamu saat itu kayak udah acak-acakan gitu, kayak kamu sudah nggak bisa berpikir secara lega, kamu udah nggak bisa fokus lagi memikirkan tentang kamu ini harus apa gitu, karena ya saking terbebaninya kamu saat ini gitu, saking kecewanya kamu saat ini. Kenapa kecewa kamu berat gitu? Ya iya, karena kamu tipe seseorang itu yang mencintai seseorang itu bukan setengah-setengah gitu, tetapi kamu mencintai seseorang itu sepenuh hati. Jadi ya jatuhnya ke gini gitu, jatuhnya tuh yang kayak kamu lebih sakit, lebih nyesek gitu. Di sini ada kartu Eight of Swords gitu. Eight of Swords di sini sebenarnya kamu dalam artian tuh kayak kamu bisa saja dalam artian tuh kayak pergi bebas meninggalkan dia. Tetapi di sisi lain gitu, kamu bukan tipe seseorang itu yang kayak lari dari permasalahan, bukan tipe seseorang yang lari dari tanggung jawab gitu. Jadi ya is okay gitu, kamu kenal sama dia tuh baik gitu. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya kamu udah bener-bener nggak mau berharap sama aku gitu, setidaknya kamu harus mengakui semua kesalahan gitu ya. Kamu harus intinya tuh kayak ya udah minta maaf gitu, minta maaf, atau intinya tuh kayak akui bahwa apa yang kamu lakukan kemarin sama aku itu bener-bener salah gitu. Jadi yang kayak bener-bener diklirkan terlebih dahulu gitu. Karena yang saya lihat tuh kayak nih orang kan bener-bener ya udah kayak seolah itu ingin pergi aja tanpa salah. Tetapi di sini yang saya lihat, kamu bukan tipe orang yang karakteristiknya itu seperti itu. Jadi kamu akan pergi apabila bener-bener kamu udah misal resmi berakhir sama dia, udah mendapatkan sebuah penjelasan dari dia gitu. Baru kamu akan pergi dengan tenang. Tetapi kalau misalnya kamu pergi dengan keadaan yang seperti ini gitu, seolah-olah itu yang kayak ya seorang yang mati penasaran, tahu nggak sih gitu. Sebenarnya banyak hal yang sebenarnya itu kayak ingin ingin kamu tahu dari dia. Ada banyak hal yang sebenarnya itu apa yang ingin kamu tahu tentang kenapa dia bisa berubah seperti itu sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu pergi secara tiba-tiba kan seolah-olah itu yang kayak seseorang yang mati penasaran gitu, tahu nggak sih gitu. Dalam artinya yang kayak nih orang kenapa seperti ini sama aku, nih orang kenapa gitu tiba-tiba ngerasa jenuh sama aku, ngerasa bosen gitu. Terus di sini ada kartu King of Wands gitu. Kartu King of Wands untuk saat ini mungkin gitu, dia saat ini bolehlah gitu untuk tersenyum. Dia untuk saat ini bolehlah gitu, seolah itu kayak menari-nari di atas penderitaanmu. Nggak apa-apa gitu, bebaskan aja. Tapi di sini aku melihat gitu, setiap perbuatan gitu ya, baik buruknya seseorang itu pasti akan mendapatkan hasil atau imbalan yang setimpal gitu. Ya mungkin saat ini dia masih merasakan happy-nya, dia masih merasakan senengnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya, karena di dalam kehidupan kita, di dalam siklus kehidupan manusia gitu, hukum karma itu masih berlaku sampai detik ini gitu. Jadi kayak hukum karma ini kayak sebenarnya tuh ya tinggal menunggu aja gitu sampai bener-bener yang kayak Tuhan, entah Tuhan gitu ya, dalam arti kayak Tuhan bener-bener murka sama dia gitu, barulah gitu naga ini bisa saja gitu mencaplok gitu. Dalam artian tuh kayak menelan diri dia itu secara bulat-bulat. Dalam artian tuh apa, ya mungkin orang ini gitu ya baru akan
terhenti petualangan dia setelah dia mendapatkan karmik dari Tuhan, kehidupan karmik dari Tuhan. Karena apa yang dilakukan kemarin tuh salah, tetapi orang ini tuh kayak masih tidak mau aja mengakui kesalahannya gitu, dan akan melakukan hal seperti itu terus gitu. Dan bagaimana biar orang itu kayak benar-benar bisa tobat, bisa insaf gitu ya, setelah orang ini benar-benar mendapatkan karmik dari Tuhan, setelah dia mendapatkan rasa kesakitan yang lebih daripada apa yang kamu rasakan saat ini. Dan di sini tuh ada kartu The Hierophant. The Hierophant tuh yang kayak benar-benar menggambarkan memang untuk saat ini tuh kayak kamu benar-benar butuh ya seseorang itu yang benar-benar bisa menghealing kamu, yang bisa nyemangatin kamu, yang bisa membangkitkan kamu dari rasa kesedihan gitu. Karena cuma hal itu yang saat ini kamu dapatkan gitu. Ya sebenarnya kan dalam artian tuh kayak pas seharusnya gitu, setiap pasangan itu kan dia ada di saat kamu yang seperti ini, tetapi nyatanya apa gitu, di saat kamu yang seperti itu kayak dia memang kayak bener-bener udah nggak ngarepin kamu lagi gitu, seolah-olah dia pergi bersama orang lain dan menari-nari di atas penderitaan kamu gitu. Jadi yang kayak saat ini tuh yang kamu butuhkan tuh kayak bener-bener kamu ingin dalam artian tuh kayak ada seseorang tuh yang bisa membantu menghealing kamu gitu, bisa mengembalikan senyum kamu gitu. Itu yang saat ini bener-bener kamu butuhkan. Dan sekarang coba aku lihat coaching atau saran gitu ya, saran buat kalian semuanya tadi yang memilih kartu nomor 2. Adakah orang lain yang saat ini sedang dia pikirkan? Oke. Di sini kartunya terbuka satu, King of Wands, sama seperti yang tadi, tetapi memang energinya berbeda. Oke. Ace of Pentacle. Ada kartu Three of Pentacle. Yes. Oke. Oke, kita ambil yang bawah. Yes, di sini berisi tentang saran-saran untuk kamu ya. Jadi ini kita geser terlebih dahulu. Oke. Walaupun memang saat ini kamu seolah-olah menikmati sebuah perjalanan cinta yang begitu sulit, perjalanan cinta yang begitu menyedihkan, tetapi percaya bahwa di balik ini semuanya kamu wajib menjemput kebahagiaan di masa yang akan datang. Dan tentunya gunakan ini sebagai sebuah pembelajaran gitu, biar kamu kedepannya tidak dipertemukan dengan seseorang yang sama. Dan di sini aku juga melihat walaupun hal yang kamu inginkan tidak sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tetapi di sini buat kamu jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menganggap semua orang sama, yang artinya kamu udah nggak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan, karena di dunia ini gitu, apabila kamu mungkin masih dipertemukan dengan cinta yang salah, ya berarti itu bukan jodoh gitu. Tetapi memang Tuhan gitu ya menghilangkan seseorang bukan tanpa alasan, tetapi memang Tuhan sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat kamu untuk kamu jemput nanti di masa yang akan datang. Terus juga di sini untuk saat ini yang saya lihat, walaupun kamu flashback ke belakang kemarin terlalu banyak mengalah sama dia, tetapi percaya gitu bahwa apa yang kamu tanam gitu itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga di masa yang akan datang. Jadi bisa dipastikan ya ini orang pasti akan mendapatkan sebuah pembelajaran diri gitu. Kenapa ada seseorang yang dulu mau bersabar sama dia, mau mengalah sama dia, tapi nyatanya dia sia-siakan gitu. Dan dia pasti akan merasakan dampak yang sama seperti apa yang kamu rasakan, jauh lebih dalam daripada sebelumnya.
Terus di sini juga ada kartu Ace of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh yang artinya sesuatu hal yang besar gitu. Tentunya mungkin kamu yang kemarin udah ngerasa hati kamu ini hancur-hancuran. Mungkin yang flashback ke belakang kemarin, kamu udah bener-bener ngerasa bahwa hati kamu ini bener-bener hancur, kacau gitu. Tetapi ingat gitu, bahwa Tuhan pasti akan menggantikan dengan sesuatu hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin Tuhan mungkin ya, Tuhan dalam artian tuh kayak nantinya bener-bener membukakan dia sebenarnya dia ini makhluk yang seperti apa gitu. Dan buat kamu ya sebenarnya harus siap gitu ya, dalam artian itu siap nggak siap gitu. Apabila memang dia memang nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu, ya udah gitu, cara terbaik adalah pergi meninggalkan daripada kamu terus tersiksa. Terus di sini ada kartu Three of Pentacle gitu ya. Untuk saat ini kamu jangan menjadi orang yang lemah, tetapi tunjukkan, kerahkan semua kekuatan kamu. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar masih bisa bertahan, masih bisa hidup tanpa dia. Karena aku yakin gitu, kamu orangnya kuat, kamu orangnya mandiri gitu. Saya yakin bahwa intinya tuh kayak kamu harus kuat gitu. Tanpa dia kamu masih bisa berjalan, kamu masih bisa bangkit. Terus juga di sini jangan pernah ngerasa takut, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa cemas menghadapi apapun gitu ya. Baik menghadapi masa depan, menghadapi orang baru, menghadapi siapapun gitu. Tetapi anggaplah gitu ya, masa depan itu sebagai sebuah tantangan yang harus bisa kamu perjuangkan mulai dari sekarang gitu. Dengan cara yang seperti apa gitu. Misal kamu ingin masa depan yang cerah gitu, ya udah gitu, itu ditentukan dari sekarang gitu. Bagaimana cara kamu bekerja keras gitu, bagaimana cara kamu lebih selektif lagi dalam memilih gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah ada kata putus asa menunjukkan bahwa kamu orang yang lemah, jangan sama sekali gitu. Karena sebagaimanapun juga gitu, masih banyak orang yang peduli terhadap kamu. Dan sekarang coba kita lanjutkan buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Wow. Kita coba lihat. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Tebar. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oh, ada kartu Emperor. Yes. Ada kartu Four of Swords. Ada kartu The Lovers. Five of Wands. Four of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Adakah orang lain yang saat ini dia pikirkan selain kamu? Oke. Two of Swords. Ada kartu Seven of Wands. Ada kartu Seven of Pentacle, and then ada kartu The Moon. Yes. Oke, kita clear up terlebih dahulu. Yes, kita tata terlebih dahulu ya.
Four of Swords, the Lovers, Five of Swords, and yes. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi kalian secara kolektif. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, adakah orang lain saat ini yang dia pikirkan selain kamu? Oke. Aku di sini memang saat ini aku melihat bahwa saat ini tuh kayak kamu bener-bener lagi pusing mikirin dia. Dalam artian tuh kayak ya mungkin terkadang kamu itu juga terkadang itu bisa seneng-seneng sendiri, bisa senyum-senyum sendiri sama dia gitu. Terkadang gitu ya orang ini tuh malah bikin pusing gitu. Dalam artian tuh kayak ya terkadang adalah gitu sisi yang kayak masih nggak sih gitu kamu ini mikirin aku gitu, atau jangan-jangan ada hal lain yang kamu pikirkan saat ini gitu. Saat ini kamu sepertinya tuh kayak sedang terjebak dalam situasi yang bener-bener pusing menurut aku gitu. Dalam artian tuh kayak ingin mengetahui gitu. Dalam artian tuh hati dia itu seperti apa ke kamu. Karena di sini tuh yang saya lihat itu walaupun tuh yang kayak ya kamu itu tipe seseorang itu yang memang tuh kayak suka sih ya mencurhatkan segala sesuatu itu sama orang terdekat kamu, misal sahabat kamu, misal teman kamu, atau orang yang benar-benar kamu percaya gitu. Terkadang itu kayak banyak pendapat gitu, kamu itu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti itu, kamu harusnya seperti, walaupun yang kayak banyak pendapat gitu, yang ini tuh kayak membuat kamu tambah pusing gitu. Banyak kicauan di luar sana itu yang gak seolah kayak mempengaruhi kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Tapi kayak kamu di sini tuh kayak tetap gitu menguatkan diri kamu bahwa kamu harus ini tuh kayak mempertahankan diri ini bersama dia. Dan di sini aku mencoba melihat ya, dalam artian tuh kayak saat ini tuh bener-bener nggak ada hal lain sih yang dia pikirkan gitu. Karena aku di sini tuh bener-bener melihat gitu ya. Saat ini tuh dia sedang memikirkan diri kamu aja, bahkan kayak nggak ada hal lain yang dia pikirkan gitu. Ya memang gitu terkadang kayak bagaimana ya gitu, aku tahu kayak bener-bener urusan dia itu urusan yang bener-bener memang kayak menguras waktu dan pikiran gitu, dan terkadang itu yang kayak nantinya tuh berdampak atau berpengaruh sama kamu gitu. Tetapi kayak di sini tuh bener-bener hal itu yang sebenarnya paling kamu benci gitu, ketika kayak orang ini tuh kayak terlalu fokus atau terlalu memprioritaskan sesuatu hal yang sebenarnya kayak sebenarnya itu kayak masih pentingan kamu lah gitu loh. Terkadang itu seperti itu. Bahkan di sini aku juga melihat sih gitu. Kamu sebenarnya kayak pernah ngerasa jenuh juga sama dia. Kamu seolah itu kayak ingin pergi dari kehidupan dia gitu. Tapi sepertinya itu kayak semesta masih merestui kalian gitu. Semesta itu kayak masih mencintai kalian tuh, yang kayak membuat antara kamu dan dia itu masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan di sini yang saya lihat ya memang gitu ada beberapa kekhawatiran dari diri kamu gitu. Takut kalau misalnya ternyata orang ini nyeleweng sama orang lain, atau mungkin orang ini tuh takut pergi dengan yang lain gitu. Tapi kayak di sini ya di balik kecemasan kamu, di balik kamu pusing memikirkan dia, tetapi kayak kamu ini di sini tuh kayak mencoba prinsip gitu, bagaimana aku mempertahankan hubungan ini bersama dia. Terus aku juga ngelihat ada kartu The Emperor di sini ya. Kartu The Emperor tuh kayak memang sikap orang ini tuh bisa dibilang tuh susah ditebak sih gitu. Kenapa susah ditebak gitu? Karena di sini aku bener-bener ngelihat ya bahwa sebenarnya tuh orangnya tuh bukan tipe orang yang transparan gitu loh. Dalam artian tuh misal nih ya gitu, kamu ada masalah, pok yo jangan diem gitu. Itu yang membuat dalam arti tuh kayak berdampak sama hubungan kita gitu. Tahu nggak sih kalau misalnya kamu diem gitu, jadi kayak mikirnya kamu nanti jangan-jangan ada masalah sama aku gitu, jangan-jangan ada yang nggak kamu suka dari aku gitu. Jadi kayak lebih baik itu omongkan aja, transparan aja, jangan dipendam gitu loh. Jadi kayak menilainya tuh kayak kamu menganggap bahwa orang ini tuh kayak susah ditebak jadinya gitu. Terus walaupun orang ini yang saya lihat ya, walaupun orang ini tuh kayak berada di titik sulit pun gitu, walaupun orang ini tuh kayak berada di titik terendah pun gitu, tapi orang ini tuh tidak pernah mencoba gitu ya, mencari pelarian diri. Dalam artian kan terkadang ada seseorang yang kayak udahlah kayak ngerasa bosan sama pasangannya, udahlah ngerasa jenuh sama pasangannya gitu, aku coba deh gitu membuka komunikasi, membuka hati untuk orang baru gitu, barangkali menjanjikan hubungan yang jauh lebih baik gitu daripada sebelumnya.
atau dapat artian tuh mendapatkan sebuah kenyamanan baru gitu ya, yang jauh lebih nyaman daripada pasangan aku dulu gitu. Tetapi kalau orang ini yang saya lihat tidak pernah terbesit sama sekali di pikiran dia untuk melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Ya terkadang sisi cemas itu ada, tetapi ini muncul sebenarnya itu dari diri kamu. Karena di sini yang saya lihat, aku lihat bahwa cinta kamu itu memang kayak begitu kuat untuk dia, cinta kamu benar-benar yang begitu besar untuk dia. Jadi kayak di sini tuh seolah itu gini, di dalam hati kamu ya gitu, it's okay gitu. Aku sih nggak masalah ya, kamu nyuekin aku, kamu intinya tuh kayak terkadang itu sifatnya suka susah ditebak gitu, aku nggak masalah gitu. Tetapi awas ya kalau misalnya kamu benar-benar selingkuh sama aku gitu, seolah itu yang kayak aku akan aku tancepin nih pedang ini gitu, atau intinya tuh kayak aku nggak akan maafin kamu lagi gitu. Karena seolah itu kayak di sini nih bener-bener aku udah mati-matian gitu ya berkorban untuk kamu, aku udah mati-matian cinta sama kamu. Tetapi kalau memang cinta dan pengorbanan aku ini harus kamu tukar dengan pengkhianatan gitu, ya tahu sendiri kamu nanti rasanya itu seperti apa. Karena aku di sini tuh melihat bahwa hmm, hal yang paling kamu benci tuh kayak ketika kamu benar-benar dikhianati gitu. Ya udah gitu, ketika kamu benar-benar udah dikhianati gitu, maka sulitlah terbuka pintu maaf dari kamu. Aku melihatnya seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat ya bahwa seolah-olah itu gini, dia bukan tipe orang yang banyak omong gitu, tetapi dalam artian tuh itu yang kayak membuat kamu sebenarnya cukup tersiksa juga sih gitu. Karena dengan dia jarang ngomong tersebut gitu, kayak seolah kepekaan kamu jadi dituntut gitu. Dan seolah-olah itu yang kayak untuk kamu itu bener-bener bisa ngertiin dia gitu. Dan di sini kesulitan kamu gitu, kamu itu kayak bener-bener dalam artian tuh kayak kurang bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Karena jujur gitu, kamu bukan tipe seseorang itu yang suka dengan kode-kodean, yang suka dengan kepekaan gitu. Ya udah gitu, apabila kamu ada sesuatu hal yang kamu omongkan, ya udah kamu belak-belakan aja ngomong sama aku gitu. Jangan yang kayak seolah-olah itu dalam artian tuh kayak ditahan gitu. Jangan-jangan yang kayak jangan pernah itu yang kayak disembunyikan. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa ini tuh jadi kamu nggak tahu dengan intinya tuh kayak apa ya, dalam artian tuh kamu bener-bener nggak tahu tentang apa yang dia mau gitu. Terus ada kartu Four of Wands di sini tuh menggambarkan tentang sebenarnya kamu ingin sih gitu, dalam artian tuh kayak melanjutkan kehidupan atau masa depan kamu bersama dia, asalkan gitu ini orang itu benar-benar mau berubah. Tetapi kalau ini orang masih tetap kayak gini-gini aja gitu, ya bisa dibilang kamu harus menunjukkan lagi gitu tentang keseriusan, tentang pengorbanan kamu terhadap aku gitu. Karena di sini aku melihat dalam artian tuh kayak sebenarnya tuh kayak banyak hal gitu ya yang harus dia rubah gitu, yang harus dia rubah karena banyak hal juga yang sebenarnya tuh kayak nggak kamu sukain dari dia gitu. Tapi memang kayak di sini kamu masih belum siap aja sih untuk ngomong belak-belakan sama dia gitu. Terus di sini juga ada kartu King of Cup gitu. Kartu King of Cup menggambarkan tentang ini tuh kayak seolah-olah itu gini. Karena dari sikap dia yang dalam artian tuh kurang transparan sama kamu, yang jarang ngomongnya sama kamu gitu. Jadi kamu lebih banyak gitu ya berargumentasi atau menduga yang tidak-tidak gitu. Karena kamu menganggapnya itu kayak selalu orang ini tuh ada aja rahasia itu yang berusaha dia sembunyikan di hadapan kamu. Yang kayak seolah-olah kamu ini nggak boleh tahu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya seolah-olah jadi kayak kamu malah menganggap seperti itu. Dan sebenarnya di sini tuh kayak keinginan kamu itu ingin kamu itu bener-bener dalam artian tuh kayak dia itu jadi bisa lebih terbuka lagi gitu loh, biar tidak menjadi teka-teki dalam kehidupan gitu. Terus juga ada kartu Two of Swords gitu. Two of Swords ini menggambarkan tentang dalam artian tuh ya terkadang ada sih gitu, dalam artian tuh sisi khawatir gitu, sisi takut apabila ada orang lain yang saat ini tuh sedang dia pikirkan gitu. Tetapi percaya kok gitu bahwa maksudnya tuh kayak dibalik orang ini yang lebih banyak diemnya daripada ngomongnya, tetapi orang ini tuh tipe seseorang yang pandai menyimpan hati untuk pasangannya. Dan di sini ada kartu Seven of Swords gitu. Kartu Seven of Swords tuh yang artinya di sini tuh ya menggambarkan sebenarnya kamu juga terkadang itu ngerasa tersiksa juga sih sama dia gitu. Terkadang banyak kayak ngerasa tersiksanya itu seperti apa sih gitu. Ya di sini tuh kayak ketika
kamu ini nggak tahu gitu loh sebenarnya itu tentang apa yang sebenarnya itu dia sembunyikan, sebenarnya itu apa yang sebenarnya itu dia inginkan gitu. Karena orang ini tuh kayak lebih silent gitu, nggak banyak bicara, itu yang membuat kamu itu jadi tersiksa. Terus di sini juga ada kartu Seven of Pentacle gitu. Kartu Seven of Pentacle di sini tuh kayak menggambarkan tentang, ya terkadang kamu juga kayak masih melihat sih sisi childish dari dia gitu. Tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak nggak bisa kompleks memecahkan suatu masalah gitu. Lebih cenderung kayak lari dari permasalahan gitu. Itu juga salah satu hal yang menurut kamu itu paling kamu benci dari dia. Terus di sini juga ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh yang artinya tuh di sini ya ada kartu The Moon, ini kayak menggambarkan tentang sebenarnya kayak kamu masih ingin sih berharap besar sama dia gitu, asalkan ya itu tadi gitu, dia benar-benar bisa mau berubah, dia setidaknya itu dalam artian tuh kayak mampu membukakan apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi harapan kamu, itu aja sih gitu. Karena keinginan kamu itu sebenarnya cuma simpel sih, nggak aneh-aneh gitu. Terus kita coba untuk coaching ya, kita coba untuk saran ya, kita coba. Maaf ya kalau misalnya ada suara noise. Di sini ada kartu The Fool. Ada kartu Five of Swords. Oke. Ten of Cup. Ace of Swords. Oke. Oke. Ini pesan ya dari kamu. Ya walaupun kayak terkadang kamu kayak suka tersiksa sama dia, dalam artian tuh kayak kamu nggak tahu sebenarnya apa sih yang dia pendam gitu, apa yang sebenarnya dalam artian tuh apa yang dia simpan, walaupun hal itu yang kayak membuat kamu tersiksa. Tapi percaya gitu, seiring berjalannya waktu orang ini tuh bakalan jauh lebih terbuka sama kamu. Dan di sini ada kartu The Fool yang artinya ya apabila kamu ingin menjalin hubungan sama dia itu dalam artian tuh kayak lebih bisa damai, lebih bisa banyak senyumnya gitu. Ya sebisa mungkin kamu harus berani ngomong sama dia gitu tentang arti sebuah keterbukaan gitu. Terus juga di sini ada kartu Five of Swords menggambarkan tentang itu yang kayak dalam artian tuh gini. Sebenarnya hubungan kalian gitu, ini tuh dalam artian tuh kayak nih orang kan masih berharap besar juga sama kamu, tetapi memang kayak cara dia itu salah menyikapi kamu gitu. Karena kayak orang ini tuh nggak banyak sesuatu hal tuh yang berusaha dia ungkapkan sama kamu. Dan di sini tuh yang kayak lebih cenderung kamu yang aktif gitu. Tetapi sebisa mungkin ya memang kayak di sini kamu harus dituntut untuk lebih strength lagi sama dia gitu. Terus juga di sini di sini ada kartu Nen ya. Ada kartu Nine of Swords gitu. Nine of Swords tuh memang sih di sini tuh yang kayak menjadi kendala besar adalah orang ini tuh kayak masih belum bisa transparan 100% sama kamu. Dan di sini tuh yang kayak seolah-olah ya jadinya tuh kayak gini. Dalam artian tuh kayak kamu nggak bisa lagi menatap masa depan gitu apabila dianya masih tetap terus seperti itu. Karena bagaimanapun juga gitu, yang namanya cinta itu harus dilandasi atau didasari niat, tekad, mau memperbaiki, jangan pernah saling menyalahkan satu sama lain gitu. Dan yang terpenting gitu, harus saling terbuka. Itu adalah kunci keberhasilan dalam setiap hubungan. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat kalian semuanya. Dan aku ingetin lagi ya buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat semua keterangannya tentang cara-caranya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya.
Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa ya di share, di like, dan buat kalian semuanya yang ada hal ingin sesuatu yang ditanyakan gitu, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Komentar sebanyak-banyaknya gitu. Atau jika kalian ada usulan gitu, kalian bisa berkomentar ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.